Pernahkah kamu mendengar istilah labeling teori? Atau dalam bahasa Indonesia, teori pelabelan. Teori ini menjelaskan bahwa penyimpangan seseorang, deviance, bukan hanya karena perilaku yang ia lakukan, tetapi juga karena reaksi masyarakat terhadapnya. Ya, terkadang reaksi sosial jauh lebih kuat daripada perbuatannya sendiri. Dari reaksi itulah lahir label. Dan dari label itulah seringkali lahir identitas baru. Mari kita pahami prosesnya. Tahap pertama disebut primary deviance, penyimpangan primer, yaitu perilaku salah yang pertama kali terjadi tapi belum menimbulkan label sosial. Misalnya, seorang siswa menyontek sekali. Orang mungkin belum langsung menyebutnya penipu. Namun ketika kesalahan itu diingat terus dan mulai diberi cap negatif, maka masuklah ia ke tahap secondary deviance, penyimpangan sekunder. Seseorang yang terus dipanggil penipu, nakal, atau bandel, lama-lama bisa mulai percaya dan benar-benar menjadi seperti yang orang katakan. Inilah yang disebut self-fulfilling prophecy, ramalan yang akhirnya dipenuhi oleh diri sendiri. Ketika seseorang berkata, ya sudah, aku memang anak nakal, buat apa berubah, maka ia pun hidup sesuai label itu. Menariknya, jauh sebelum teori ini dikembangkan di dunia barat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan hal serupa. Suatu ketika, seorang laki-laki peminum minuman keras dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pukullah dia. Sebagian sahabat memukulnya dengan tangan, sebagian dengan sandal, dan sebagian lagi dengan pakaian. Ketika orang itu pergi, ada yang berkata, semoga Allah menghinakanmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berkata seperti itu, janganlah kalian membantu setan melawannya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, orang itu memang bersalah, hukum sudah ditegakkan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih melarang menambah luka dengan kata-kata. Beliau tahu kata-kata bisa jadi belenggu atau justru jalan pulang. Label negatif bisa membunuh harapan, tapi deskripsi perilaku tanpa melabeli pribadi bisa membuka pintu perbaikan. Daripada berkata, kamu anak nakal, lebih baik kita katakan, sayang, kamu mencoret buku temanmu. Yuk, kita belajar menghargai barang orang lain sederhana, tapi dampaknya besar. Karena ucapan adalah doa. Dan label yang kita berikan bisa menjadi nasib yang mereka yakini. Maka mulai hari ini, mari kita belajar menahan lidah dari melabeli dan gunakan kata-kata kita untuk menumbuhkan. Karena setiap manusia selalu punya kesempatan untuk berubah, asal tidak kita kunci dengan label yang salah.